Astagfirullah, kok ada orang yang punya niatan kayak gini sama keluarga saya. Assalamualaikum sahabat misteri, kembali lagi di channel Mas I. Di sini kita akan mendengarkan kisah pengalaman gaib yang dialami oleh Mas I. Silahkan Mas I. Jadi kejadian ini saya alami itu beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya merantau di Jakarta. Paling baru sekitar 2 minggu lah saya merantau di Jakarta. Nah, waktu malam harinya itu, pas saya mau tidur, saya itu mendapat kontak batin tentang keadaan di rumah. Nah, karena saya merasa ada yang gak beres, akhirnya saya itu memutuskan untuk melakukan proses raga sukma. Nah, waktu melakukan proses raga sukma ini, saya itu ketemu sama almarhum mbah saya yang sudah meninggal. Memang benar, fisiknya itu benar-benar almarhum mbah saya yang sudah meninggal. Tapi dalam penglihatan mata batin saya, dia itu bukanlah mbah saya ini yang sudah meninggal, melainkan sosok lain yang menyerupai mbah saya yang sudah meninggal. Soalnya kan memang kalau makhluk gaib ini kan tidak terbatas ruang dan waktu, wujudnya itu bisa berubah-ubah ya. Nah, saya pandangin terus sosok tersebut, saya tuh makin yakin kalau sosok yang saya temui ini memang benar bukanlah almarhum mbah saya ini. Di situ saya langsung refleks hentak sosok ini. Karena memang sebelumnya, sebelum saya merantau ke Jakarta ini, pas saya masih di rumah, itu ada kejadian di mana orang tua saya ini kisruh sama tetangga saya soal tanah. Tanah batas. Ya, tanah batas. Jadi waktu saya mendapatkan pandangan ini udah pasti ada niat jahat, pikir saya kan gitu. Sontak saya langsung terbangun dari tidur saya. Nah, pas pagi harinya sekitar pukul jam 6, saya langsung telepon rumah, orang yang ada di rumah. Di situ saya langsung tanya, gimana kabar orang-orang di rumah? Apakah ada kejadian yang janggal? Saya tuh langsung to the point. Nah, di situ ibu saya tuh langsung menjawab, ada nang. Pas malam hari sekitar jam 2, kata ibu saya tuh di atas genteng saya itu semacam kayak ada petasan yang meledak. Itu sebanyak 3 kali waktu itu. Nah, waktu ibu saya bilang begitu, saya tuh dalam batin langsung menyebut astagfirullah. Berarti penglihatan yang semalam itu memang ada sesuatu yang gak beres, gitu kan. Nah, terus saya tuh langsung mendapat pandangan soal keadaan di rumah. Saya langsung bilang ke ibu saya, Bu, coba dicek di tempat tidur tuh ada apa. Saya bilang gitu sama ibu saya. Nah, ibu saya ini masih mempertanyakan, emang ada apa, gitu kan. Terus saya jawab lagi, coba dicek aja, siapa tahu ada sesuatu yang nggak sewajarnya. Waktu ngecek di tempat tidur, di bawah selimut, ibu saya tuh menemukan uang 2000-an, terus pecahan kaca,
Nah, waktu menemukan itu ibu saya itu langsung bilang, "Nang, saya menemukan ini," gitu. Bendanya dibungkus dengan apa? Bendanya itu dibungkus dengan, mohon maaf ya, ini kain kafan. Nah, waktu mendengar kabar itu, saya itu langsung memutuskan besoknya itu pulang ke rumah. Karena pikir saya tuh, wah ini udah nggak sewajarnya ini. Soalnya kalau sepengetahuan saya, ini kan bisa dikatakan itu kan guna-guna ya, santet lah. Sepengetahuan saya kalau santet yang sudah membawa uang, itu yang diincar itu kan sudah nyawa. Soalnya kalau di kampung itu, bila ada orang yang meninggal, itu kan pasti ada orang yang menyumbang lah untuk meringankan beban pihak keluarga yang meninggal tersebut. Nah, jadi saya menyimpulkan itu, wah ini udah nggak beres ini. Ya Iya, diincar. biasanya kalau di kampung itu kalau ada orang meninggal itu kalau di perempatan jalan itu juga dilempar uang koin. Iya. Di kuburannya juga ada. Juga di apa itu tempat Ya dapur, di ya, dapur ya itu juga ada. Oh, filosofinya itu dia. filosofinya itu. Jadi saya langsung memutuskan untuk pulang. Besoknya itu saya langsung ke terminal, beli tiket, saya pulang sendiri. Soalnya kan saya mikirnya itu, kalau saya ajak teman, ini urusan keluarga, apalagi saya itu merantau baru 2 minggu. Bisa dikatakan ya, kalau uang itu ya ngepres lah. Iya, 2 minggu. Nah, singkat cerita, saya itu sudah sampai di rumah. Nah, malam harinya saya tuh mencoba menelisik lebih jauh. Siapa tahu ada barang-barang yang lainnya lah. Soalnya kan yang baru ketemu ya kaca sama uang tadi. Waktu saya melakukan pembukaan mata batin, di situ saya melihat, kalau di kampung itu di kamar itu kan dindingnya itu kan dari kayu ya, dari papan. Nah, di bawah papan itu saya tuh melihat ada semacam kayak bunga kantil. Itu jumlahnya itu 3. Kalau di depan rumah, lebih tepatnya itu di depan pintu masuk, itu disebar tanah kuburan. Nah, waktu saya menemukan itu, saya langsung astagfirullah, kok ada orang yang punya niatan kayak gini sama keluarga saya. Di situ saya hampir emosi itu pastilah. Saya tuh hampir memiliki niatan untuk membalas perbuatan si orang ini. Tapi Mas I sendiri sudah tahu orangnya? Kalau waktu itu saya sudah tahu. Nah, waktu saya menceritakan apa yang saya lihat tentang penglihatan mata batin saya ke ibu saya bilang ke ibu saya gini, Bu, orang ini niatnya itu sudah keterlaluan. Yang diincar itu bukan main-main, yaitu nyawa. Kalau saya balas itu bagaimana? Saya tanya ke ibu saya. Nah, ibu saya tuh bilangnya, gak usah Nang, Tuhan itu gak tidur, nanti bakal ada yang membalas. Gitu kan. Emosi saya itu jadi langsung turun waktu mendengar kata-kata ibu saya. Selang beberapa hari,
saat kakak ipar saya menyapu, di dekat rumah saya ini kan ada pohon kedondong. Iya. Nah, waktu menyapu ini kakak saya itu menemukan tulisan Arab tapi polos, Arab gundul. Gundul. Iya, Arab gundul. Waktu menemukan itu kakak saya itu langsung menghampiri saya, teriak-teriak, Nang, saya menemukan tulisan kayak gini. Ya saya tanya, tulisan apa? Gitu kan. Coba cek sendiri gini. Waktu saya lihat, kaget, marah, wah udah campur aduk. Soalnya kan kalau santet, bila santet itu sudah terbongkar, nanti barang-barang yang ditaruh di tempat itu kan akan bermunculan dengan sendirinya. Jadi Arab gundul ini kan salah satu media yang digunakan untuk menyantet keluarga saya tadi. Banyak juga ya yang dikirim. Banyak banget. Selepas saya memegang Arab gundul ini, saya mencoba untuk menetralisir energi negatif yang ada pada Arab gundul ini. Siapa tahu masih ada sesuatu yang masih berada di Arab gundul ini. Waktu saya coba menetralisir itu, ada satu sosok. Sosoknya itu perempuan, mukanya tuh hancur, wajahnya tuh hitam, itu semacam kayak kuntil anak, baunya itu busuk sekali. Sempat kecium. Sempat. Kakak ipar saya juga mencium pas saya mencoba menetralisir. Bisa sampai kecium. Ya soalnya kan memang yang diincar ini kan bukan main-main. Jadi sosok yang dikirim pun itu juga tingkatannya lumayan. Karena saya merasa ini tuh perlu dihancurkan, di situ saya langsung melakukan wudhu untuk membersihkan diri ya. Saya siram pakai air putih, lalu saya bacakan surat-surat ayat suci Al-Quran. Selepas itu saya langsung bakar. Nah, waktu saya bakar ini, seharusnya ya api itu warnanya itu merah gitu kan. Nah, anehnya Arab gundul yang saya bakar ini apinya itu biru. Seperti nyala kompor gas. Iya, seperti nyala kompor gas itu. Malam harinya itu masih ada teror lagi. Sepemikiran saya waktu itu, si dukunnya ini nggak terima. Soalnya kan memang umur saya kan masih segini ya. Iya. Dipikir dukunnya, saya kan masih kecil lah, umur segini. Kalau untuk pelaku ilmu supranatural kan bisa dikatakan umur saya itu masih ya seumuran jagung lah. Iya. Jadi dia pikir tuh macam-macam sekali anak ini. Belum tahu siapa saya. Mungkin pemikiran si dukun tersebut. Jadi dukun tersebut masih terus melakukan guna-guna kepada keluarga saya. Jadi masih banyak ya cerita. Masih banyak. Jadi masih banyak Bang Simo, kejadian-kejadian yang saya alami soal santet
ini. Nanti akan saya lanjutkan ke video selanjutnya. Baiklah, sahabat misteri, cukup panjang juga cerita Mas I seputar pengalaman berhubungan dengan sandet. Mas I akan melanjutkan cerita pengalaman sandet di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.